Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Ketemu kembali di episode yang ketiga ini dalam membahas mengenai topik membangun bisnis digital. Teman-teman, sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah SWT, mari kita lanjutkan pembahasan kita ini tentang bisnis digital. Nah, teman-teman, apa jenis-jenis bisnis digital sekarang ini? Ya, kebanyakan masyarakat Indonesia hanya tahu bisnis digital sebagai bisnis yang beroperasi secara online saja. Padahal ada banyak cara operasi sebuah brand, website, atau bisnis dalam dunia digital. Ya, kita lihat selanjutnya. Dikutip dari situs More Than Digital, berikut ini beberapa cara operasi sebuah bisnis di bidang digital yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pertama adalah jenis marketplace, ya teman-teman. Kita bahas dulu mengenai marketplace. Jenis pertama sekaligus yang paling banyak diketahui oleh masyarakat awam adalah bisnis digital dalam bentuk marketplace. Kita semua pasti sudah pernah mendengar perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli.com, dan Shopee ya, yang sangat terkenal di berbagai kalangan masyarakat. Kita sudah sangat familiar berbelanja di marketplace ini ya. Marketplace sendiri adalah sebuah bisnis, yaitu bisnis digital, di mana pemilik bisnis menyediakan wadah atau media untuk orang lain berjualan di platform tersebut. Jadi ini wadah untuk berjualan di mana produknya adalah produk dari orang lain ya. Artinya produk yang dibuat dalam bisnis di sini adalah sebuah platform online ya, agar pembeli maupun penjual bisa belanja dengan aman dan nyaman. Jadi misalnya yang tadi Tokopedia atau Shopee, dia adalah sebuah place ya, tempat pemasaran, tapi pemasarannya adalah digital, bukan pasar seperti di pasar tradisional kita datang ke sana ya, kita jual, kemudian ada pembeli ketemu di situ, bukan seperti itu, tapi adalah ini dalam bentuk virtual ya. Virtual itu maya, jadi pasarnya adalah pasar digital berdasarkan teknologi digital. Nah, kemudian kebanyakan aplikasi marketplace punya lebih banyak fitur dibandingkan e-commerce. Ya, nanti kita bahas e-commerce itu apa, sebab pemilik marketplace bisa fokus mengalokasikan modal yang ia miliki untuk mengembangkan platform terbaik tanpa harus memikirkan kualitas produk fisik. Jadi betul-betul ini menyediakan wadah ya, tapi tidak menyediakan produk ya. Jadi wadah kita sediakan, kemudian produk dari para mitranya. Berbeda dengan e-commerce, di mana modalnya harus dibagi antara pengembangan produk fisik yang utama dan untuk mengembangkan media digital. Jadi e-commerce itu dua ya, menyediakan produknya dan menyediakan marketplace-nya ya, menyediakan platform digitalnya. Apa bedanya e-commerce dan marketplace? Kita akan bahas dalam poin yang berikut ini ya. Jenis e-commerce ya. Jika bisnis model marketplace hanya menyiapkan platform untuk mempertemukan penjual dan pembeli, nah bisnis digital jenis e-commerce ini menyediakan produk maupun sekaligus media khusus untuk menjual produk yang mereka buat. Ya, jadi dia punya dua, jadi produknya dan tempat atau platform untuk menjual produknya, sehingga nanti penjual dan pembeli itu ketemu di dalam ya platform e-commerce tersebut. Contohnya perusahaan sabun mandi membuat sebuah website agar pembeli bisa memesan sabun mereka secara online di website tersebut ya. Kemudian yang ketiga, jenis bisnis subscription. Bisnis yang memanfaatkan media digital jenis ini juga sebenarnya banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, sebab ada banyak bisnis yang beroperasi dengan model subscription, pemesanan ya, di dalam negeri seperti Netflix, Office, Amazon.com ya, Disney, Zoom, dan masih banyak yang lagi. Jadi setelah
kita misalnya memesan produk, apakah produk digitalnya, terutama digital yang baru mereka nanti melayani kita. Seperti Zoom ya, kita mau rapat, ya kita pesan dulu, pesan pada Zoom ini, kemudian setelah kita pesan, baru dia berikan izin kita menggunakan Zoom. Nah, itu subscription ya. Kemudian bisnis jenis ad supported ya. Pernahkah Anda berpikir dari mana Facebook, Instagram, atau WhatsApp mendapatkan keuntungan? Padahal kita menggunakan layanan mereka setiap hari tanpa bayar ya. Jadi ini jenis bisnis jenis ad itu adalah advertising ya, advertising supported. Jadi mereka ternyata walaupun dia gratis, kita gratis menggunakannya, mereka itu mengandalkan iklan ya, iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan yang menempatkan kerjasama dengan platform tersebut, sehingga mereka mendapat penghasilan yang luar biasa ya, bisa triliunan rupiah. Nah ini adalah jenis ad supported. Nah ini pun Anda juga nanti bisa melakukan hal itu dengan membuat website atau blog-blog yang gratis, tapi nanti Anda bisa membuat kesempatan dibuka iklan ya. Nanti di situ Anda bisa kerjasama dengan perusahaan sehingga Anda memperoleh penghasilan dari iklan. Itu jenis ad supported ya. Nah kita teman-teman, kita lanjutkan ke episode yang keempat berikut ini. Sekarang kita membahas jenis bisnis digital. Jenis bisnisnya apa? Satu, membangun toko online. Nah ini pertama ya, membangun toko online. Membangun toko online adalah membuat sebuah website atau platform sebagai sarana bagi transaksi pembelian produk secara online. Misalnya Anda sudah mempunyai toko misalnya busana muslim ya, misalnya Anda jual beli komputer, Anda mempunyai toko alat-alat tulis, alat-alat sekolah dan sebagainya, kemudian Anda membuat website. Nah, Anda dari website itu menawarkan produk-produk Anda. Itu dikatakan membangun toko online ya. Nah, kemudian dalam membangun toko online ini apa kelebihannya? Ini banyak kelebihannya ya. Toko online Anda akan tampil beda ya. Nah, silakan Anda bebas mengatur karena milik Anda sendiri. Yang kedua, Anda tidak tergantung dengan pihak lain karena Anda mengatur membuat platform website itu bebas ya. Kemudian ketiga, membuat toko online Anda sendiri itu mudah. Sekarang dengan blog-blog yang tersedia itu Anda bisa ibaratnya gratis ya. Ya ini disebut sebagai misalnya ada WordPress ya. Ini yang lain juga ada banyak ya. Itu yang gratis ya. Anda bisa gunakan, bisa untuk menawarkan produk-produk Anda. Nah itu adalah toko online ya. Nah kemudian yang kedua, menekuni bisnis afiliasi ya. Afiliasi adalah kegiatan memasarkan barang milik orang lain dengan imbalan berupa komisi. Nah ini bisa barangnya bisa barang tangible, misalnya menjualkan komputer, menjualkan mobil, menjualkan ya produk apa saja, termasuk menjualkan produk-produk digital. Nah kami ini juga bagian daripada bisnis digital ya. Kami mempunyai website namanya www.salimatijarah.co.id. Nah, kami menyediakan produknya adalah produk-produk digital, yaitu berupa electronic book dan electronic modul. Nah, ini Anda bisa bekerja sama dengan kami dan Anda bisa menjadi afiliator kami. Nanti Anda akan memperoleh pendapatan bagi hasil dari kegiatan ini. Nah, maka nanti silakan kunjungi di salimatijarah.co.id. Ini Anda bisa melaksanakan bisnis afiliasi namanya. Kemudian yang tiga, menjadi seorang YouTuber. Ini sekarang sedang mulai boom ya. Bisnis YouTuber ini semua bisa menjalankan sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, ini beberapa contoh yang para YouTuber yang penghasilannya sudah miliaran ya, seperti dicontohkan Ria Ricis ya. Ada lagi si Halilintar ya, itu 20-an miliar penghasilannya. Masya Allah itu ya. Sekarang banyak sekali dan mereka itu anak-anak milenial ya. Saya melihat di YouTube itu Masya Allah, anak-anak milenial berumur-umur di bawah 30, ada yang 30, itu penghasilannya per bulan sudah 25 juta, ada yang 35 juta. Bahkan ini kalau 43 miliar satu tahun itu tinggal dibagi 12, berarti per bulannya itu sudah 3 miliaran lebih itu. Coba 17 juta subscriber, ini luar biasa. Silakan Anda
mempunyai keahlian di bidang YouTube ini ya. Jadi Anda hanya perlu memikirkan apa yang menjadi keahlian Anda dan juga menarik untuk dijadikan konten. Iya, silakan, ini opportunity yang luar biasa. Kemudian menjajal bisnis dropship ya. Dropship adalah bisnis digital yang memungkinkan Anda menjual suatu produk tanpa memikirkan gudang dan pengiriman barang. Jadi Anda cukup mengandalkan kemampuan menjual Anda saja. Jadi barangnya dari orang lain, kemudian Anda jual, misalnya harga 100, Anda jual 120, maka Anda mendapatkan 20 keuntungan. Itu dropship ya. Dan ini dasarnya adalah berjualan secara digital ya. Nah, ini juga peluang bagi Anda. Jadi di bisnis dropship ini Anda benar-benar menjual barang tersebut dan menerima uang dari pembeli ya. Kemudian menjadi blogger terkenal ya. Ini Anda tentu mengenal sosok Raditya Dika, seorang penulis buku dan pemain film berjalan suksesnya diawali dengan menulis di laman blog pribadinya saat itu, yaitu kambingjantan.com. Dan ini blogger, Anda bisa menulis di blog. Nah, kemudian keahlian ini Anda bisa nanti tawarkan, kalau menarik itu ya sudah banyak viewernya, ini bisa mendatangkan kerjasama dengan ya perusahaan-perusahaan yang mau kerjasama untuk misalnya menggunakan jasa Anda atau bahkan ya memasang iklan di blog Anda gitu ya. Kemudian yang keenam menjadi Instagram influencer. Nah, bagi generasi milenial, Instagram itu udah bagian dari hidupnya ya. Nah, sekarang menjadi Instagram influencer. Jika Anda pengguna Instagram dengan jumlah follower yang cukup banyak, menjadi seorang influencer bisa jadi sebuah peluang yang menjanjikan ya. Nah, ini kalau Instagram Anda udah jutaan viewernya, itu peluang ya, peluang Anda bisa kerjasama untuk menghasilkan bisnis ya, di bidang ini. Jika jumlah follower Anda meningkat, bisa saja datang tawaran kerjasama dari pihak baik dengan melakukan posting iklan produk maupun melakukan review berbayar. Nah, ini opportunity ya, iklan maupun review berbayar. Nah, silakan Anda kalau punya potensi untuk menjadi Instagram influencer. Kemudian menulis konten digital. Anda memiliki keahlian menulis, dengan keahlian tersebut Anda bisa menghasilkan banyak uang di era digital ini ya. Banyak sekali website yang bersedia membayar Anda untuk sebuah tulisan yang berkualitas ya. Nah, ini tentu saja kalau Indonesia di luar negeri, kalau luar negeri Anda harus bisa menulis dengan bahasa Inggris ya. Kalau Indonesia ya cukup bahasa Indonesia. Ini contohnya itu portal berita seperti Babi ya, itu menawarkan kesempatan yang serupa. Anda menulis maka Anda dapat bayaran yang lumayan ya. Semakin menarik blog Anda, semakin besar kemungkinan tawaran pekerjaan untuk menulis konten. Jadi Anda punya blog, menulis, kemudian kalau diketahui itu tulisnya bagus, maka Anda punya peluang untuk kerjasama dengan pihak lain ya. Ya teman-teman, saya kira ini ya bidang-bidang bisnis yang bisa Anda tekuni, peluangnya sangat besar. Silakan ya menakar kira-kira keahlian Anda untuk memasuki bisnis ini. Nah, saya sendiri ini juga sedang belajar ya untuk membangun bisnis digital dengan website kami adalah www.salimatijaroh.co.id ya. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar di website ini agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Website kami sudah menyediakan lebih dari 200 e-modul dan e-book ya. Nah, ini sebagai produk digital kami, yaitu produk untuk pembelajaran yang misinya adalah untuk meningkatkan kecerdasan Anda, ya, keimanan Anda, ketakwaan Anda, kemakmuran Anda, dan kesejahteraan Anda. Ini misi kami dari salimatijarah.co.id. Ini berupa yang dinamakan dengan produk bisnis digital. Nah, apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe ya, like dan share kepada teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga mendapatkan informasi, ilmu yang berharga dari video ini maupun dari website ini. Saya kira itu teman-teman, selamat mencoba bisnis yang penuh peluang ini, dan ini adalah bisnis untuk kaum milenial ya. Tapi tidak terbatas kaum milenial yang berumur 20 sampai 40 tahun,
Tapi bagi Anda yang umurnya di atas 40 tahun, ini juga peluang. Peluangnya apa? Asal Anda mempunyai, ya, masih mempunyai, yaitu mempunyai apa istilahnya, semangat, spirit milenial untuk belajar, untuk praktek, untuk menerapkan opportunity ini, ya. Saya kira saya pun juga seperti itu. Saya sudah tidak milenial lagi, tapi saya mempunyai jiwa milenial, mau belajar, ya, untuk memanfaatkan peluang yang ada di zaman teknologi digital ini, ya. Terima kasih Anda telah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.